Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal soleh yang terkaitan dengan ibadah puasa kita benar-benar menjadi amalan yang akan diterima oleh Allah juga. Sementara itu, segala macam kesalahan yang telah kita lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus saya mohon maaf andai kata saya punya salah terhadap siapapun yang berinteraksi dengan saya, dan sebelum Anda minta maaf pada diri saya, insya Allah saya sudah maafkan semua kesalahan Anda, baik yang Anda sengaja maupun yang tidak ada sengaja. Karena betapapun saling memaafkan itu adalah bagian dari akhlak muslim yang harus menjadi bagian dari cara berpikir kita dan cara berbuat kita di dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun ketakwaan itu harus ditandai oleh sebuah sikap yang antara lain adalah saling memaafkan di antara kita, utamanya sesama muslim yang sesungguhnya mereka adalah bersaudara. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengatakan bahwa pada hari Raya Idul Fitri ini saya ingin sekali mengucapkan selamat berhari raya dengan hati yang bersih, karena betapapun hati yang bersih itulah yang akan bisa mengantarkan kita kepada amalan-amalan yang terbaik, dan mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang terbaik kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan karena ketakwaan itu adalah modal yang terbaik untuk kita, marilah kita senantiasa melakukan tindakan untuk menuju ketakwaan itu. Setelah kita berpuasa Ramadan, bukan berarti kita selesai berpuasa. Jadikan nilai-nilai puasa itu sebagai sesuatu yang akan mengalir menjadi sikap dan perilaku kita, sehingga kita betul-betul menjadi teladan bagi siapapun yang berinteraksi dengan diri kita, sebagaimana Rasulullah SAW yang telah menjadi uswah hasanah bagi semua orang dalam hal apapun. Dan insya Allah dengan beritibak kepada Rasulullah, kita akan bisa menjadi orang yang terbaik sebagaimana beliau telah menjadi orang yang terbaik yang akan menjadi suri tauladan bagi siapapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hal yang terkait dengan bagaimana gambaran Rasulullah sebagai orang yang terbaik, utamanya di dalam hal memaafkan orang yang pernah bersalah, memberi maaf siapapun yang pernah bersalah, dan mengajarkan kepada umatnya untuk bisa memberikan maaf pada siapapun yang bersalah, dan bagaimana juga kita meminta maaf pada orang yang bersalah, dan juga bagaimana kita senantiasa beristighfar kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Ada sebuah ayat yang sering saya kemukakan, yaitu ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran, tepatnya pada ayat 159. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menurut para ahli tafsir, sebagaimana yang telah saya coba untuk saya pelajari dari beberapa kitab tafsir, diwahyukan berkaitan dengan kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Ketika itu menurut para sejarawan, umat Islam benar-benar merasakan betapa pahitnya sebuah kegagalan itu dirasakan dari perang yang telah dirancang dengan rencana yang rapi yang menurut perhitungan di atas kertas akan menghasilkan kemenangan, namun karena ada kesalahan yang terjadi pada ketika manajemen perang itu dilanggar oleh sebagian
orang yang menjadi pasukan elit umat Islam pada waktu itu, maka umat Islam porak-poranda dan dikalahkan oleh orang-orang kafir dengan kekalahan yang menyakitkan. Tetapi dengan kekalahan itu, Rasulullah tidak bersikap pesimis dan bahkan marah karena orang-orang yang dianggap kurang disiplin di dalam mengerjakan sesuatu yang telah direncanakan oleh Rasulullah beserta seluruh orang yang terlibat dalam perang Uhud itu. Dengan kekalahan itu, dengan sebuah hasil analisis yang saya coba untuk saya terima dari hasil bacaan saya berkesimpulan bahwa kekalahan itu bisa terjadi bukan karena orang lain yang kuat, tetapi karena kelemahan-kelemahan yang terjadi pada diri kita, antara lain ketika kita kurang disiplin di dalam melakukan tindakan apapun yang seharusnya kita lakukan. Dalam perang Uhud, Nabi Muhammad SAW tetap bersikap tenang dan bahkan memberi maaf kepada pasukan yang dianggapnya melakukan tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mereka dimaafkan oleh Rasulullah, bahkan dimohonkan ampun atas kesalahan mereka kepada Allah, dan bahkan kemudian Rasulullah menyelesaikan persoalan internal umat Islam itu dengan cara bermusyawarah di antara mereka tanpa harus melibatkan pihak-pihak eksternal, sebagaimana yang kini sering menjadi tradisi sebagian komponen bangsa kita yang kurang percaya diri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita sendiri. Nah, peristiwa ini menandai adanya fakta historis bahwa pesona akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membangun komunikasi politik dengan umatnya sangat bagus, bahkan dikatakan sangat sempurna, dan bahkan dikatakan oleh para pakar politik sebagai sebuah model komunikasi politik terbaik yang perlu diteladani. Terlepas dari pro dan kontra terhadap tafsir ayat ini, tentu saja peristiwa ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita. Rumusan nyata dan gamblang tentang model manusia terbaik itu bisa kita pelajari dari perilaku Rasulullah dan umatnya yang pada waktu itu benar-benar bisa bersikap arif terhadap apapun yang terjadi antara mereka. Maka siapapun yang ingin berhasil dalam mengemban tugas kepemimpinan sebagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, hendaklah mengikuti jejak langkah beliau dan secara konsisten menerapkan akhlak yang terpuji dalam seluruh aktivitas kepemimpinannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, di antara nilai Islam yang terkait dengan akhlakul karimah yang selayaknya kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, dalam ayat Al-Quran ini tersimpul dua nilai yang cukup relevan untuk memecahkan kebutuhan di antara kita, yaitu yang pertama kelembutan, yang kedua kerendahan hatian atau sikap tawadhu. Kelembutan dalam tutur kata, menjaga perasaan dan memperbaiki hubungan antara manusia itu seharusnya menjadi bagian dari cara kita berinteraksi dengan semua orang. Kelembutan yang bermula dari kebersihan hati dan keindahan dalam mengartikulasikan kata dan perbuatan dalam proses komunikasi verbal dan non-verbal itu harus menjadi bagian dari cara kita berbuat. Tapi tentu saja bukan sekadar kelembutan simbolik yang bersubstansi kekerasan, namun kelembutan yang ditandai dengan senyum dan tegur sapa, tuangan kasih sayang tulus tanpa basa-basi yang berlebihan. Di samping itu kita pun memerlukan kerendahan hatian yang merupakan ungkapan hati, ucapan dan tindakan yang bermuara pada upaya untuk mengakrabkan silaturahim antar kita, melunakkan keangkuhan, menumbuhkan kepercayaan dan membakar harmonisan dan mengikis kekakuan komunikasi antara kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, bila kita tengok puasa Ramadan kita sebulan yang telah berlalu, sudah selayaknya nilai-nilai puasa Ramadan yang bermetamorfosis menjadi sikap sabar dan syukur bisa menjadi pijakan bagi diri kita untuk mengevaluasi diri kita, memenuhi akhlak kita, dan melayakkan diri kita sebagai seorang pemimpin sejati. Kita seharusnya sudah berkemampuan untuk menghindari kesalahan dan kekurangan yang pernah kita lakukan dengan kedewasaan dan bersikap karena kita telah berpuasa dengan puasa yang benar. Sebagai pengikut Rasulullah Nabi Muhammad SAW, marilah kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang betul-betul berhati bersih untuk bersikap rendah hati dalam upaya kita untuk memberi maaf pada siapapun, dengan selalu berupaya membangun kemampuan untuk mencintai dan mendapatkan cinta untuk dari siapapun yang berinteraksi dengan diri kita, dari kita untuk kita, dan pada saatnya kita akan bisa menuai sesuatu yang terbaik karena interaksi kita yang kita tandai dengan sikap lembut dan rendah hati. Ingatlah bahwa Ramadan merupakan salah satu sarana Allah yang Allah berikan kepada kita untuk memperoleh ampunannya. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya melalui Ramadan ini, sehingga wajar kalau Rasulullah SAW mengekspresikan keutamaannya dengan perkataan, "Lau ya'lamul ibadu ma Ramadana atamannat ummati ayyakuna sanatu kulluha."
Apabila umat ini tahu apa yang ada dalam Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan hal itu selama 1 tahun penuh. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu di dalam kitab Syu'abul Iman juz 5 halaman 39, hadisnya hadis nomor 3361. Meskipun ada ulama yang mengatakan hadis ini di persoalan kesahihannya secara sanad, tetapi makna dari hadis ini adalah hadis yang bersesuaian dengan semangat ukhuwah kita, dengan harapan mudah-mudahan kita benar-benar mengamalkan Islam dalam kehidupan kita ketika kita itu benar-benar hidup dalam hidup yang betul-betul menuruti apa yang dituntut oleh Allah, antara dengan sikap lemah lembut dan penuh dengan sikap rendah hati. Insya Allah kita akan menjadi orang yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain, dan mudah-mudahan apapun yang kita amalkan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, para jamaah yang dirahmati Allah, kita berharap semoga Allah yang Maha Agung memberikan kesempatan kepada kita untuk mengecap, menikmati, dan mengambil manfaat Ramadan yang telah berlalu ini dengan kesungguhan kita dalam beribadah dan keikhlasan hati kita untuk beramal soleh, sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar ideal seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fajr mulai ayat 27 sampai ayat 30, di mana pada saat itu Allah berfirman bahwa kita harus menjadi pribadi yang memiliki nafsun mutmainnah, pribadi yang teguh pendirian, pribadi yang bisa menumbuhkan iman di dalam seluruh perilaku, pribadi yang selalu ingin beramal soleh dan sama sekali tidak punya keinginan sama sekali untuk bermaksiat kepada Allah. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.